Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kesana 2 dan Bapak Kepala SD Negeri Lubang Pari 2 atau yang mewakili, serta Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir pada acara pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita panjat kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara pengimbasan penerapan budaya positif sebagai pemenuhan tugas. Kami, saya sendiri, Novita Damayanti, dan rekan saya, Abel Prima Yulianis, sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini, kami sekaligus ingin mensosialisasikan penerapan budaya positif dalam kurikulum Merdeka yang memang sudah kita hadapi mulai tahun ini. Di SD sudah diterapkan mulai kelas 1 dan 4. Dan ternyata apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan kami di calon guru penggerak itu ternyata banyak memberikan dampak yang positif dan memberikan manfaat yang positif yang tentunya akan kami imbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain supaya juga bisa lebih memahami dalam penerapannya di sekolah masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik antara setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Iya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplinnya anak. Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan itu justru bisa meningkatkan motivasi belajarnya anak? Setuju, Bu. Oh, sangat setuju, ada yang setuju. Iya, nanti kita akan sedikit pelajari ya, kita kupas sedikit di sini bahwa sebetulnya tidak semua hal-hal yang kita anggap baik ternyata itu betul. Topik materi pada siang hari ini ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan keras. Di sini nanti kami akan menyampaikan berdua berkolaborasi dengan rekan saya supaya waktunya bisa. Oh, satu lagi ada segitiga restitusi. Maaf. Nanti supaya bisa semuanya tercover dengan baik, maka langsung saja kita masuk ke pengantar kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini kita bisa membayangkan sebuah kegiatan di mana ada Anda atau Bapak Ibu guru serta teman Bapak Ibu guru. Kemudian kita menyobek secari kertas, dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya hingga membentuk sebuah kepala. Kemudian ternyata teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, bisa merayu,
bisa memberi iming-iming, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, dengan menyuap, apa saja bisa mereka lakukan agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berantem. Ada lagi? Berantem. Nah, ternyata berantem itu antara untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jadi miliknya, gitu? Nah, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol atau memegang kendali tersebut? Apakah yang menutup kepala tangan, ataukah orang yang berusaha untuk merebut barang itu? Berarti yang mempunyai barang tersebut kan? Nah, tentulah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membukanya atau kita akan tetap berusaha untuk menutupnya? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Apakah memang ini benda yang sangat berharga untuk kita, atau kita merelakan ketika teman kita meminta dengan terali, membujuk dan sebagainya. Nah, itu sesuatu ada pada diri kita sendiri. Balik pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau biasa yang kita pelajari dengan namanya ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi guru itu mempunyai hak atas murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengatakan orang berbuat salah, apakah itu bisa menguatkan karakter mereka? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan tentunya efektif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, kita akan membahas tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, padahal hal yang demikian itu karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika murid kita berbuat salah, itu mereka punya tujuan. Jadi mereka ingin mengungkapkan apa yang mereka inginkan saat itu, apa yang mereka butuhkan. Nanti di sini akan dibahas pada kebutuhan dasar manusia. Karena ternyata setiap murid itu punya keinginan atau punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi tidak mesti kalau hal yang buruk itu kita harus dengan bentakan atau dengan hal yang keras, itu tidak harus. Kita bisa perhalus diri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan
atau bisa jadi malah murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita tidak serta-merta bilang kalau kamu harus belajar tadi itu memang selalu bermanfaat bagi mereka, tidak, karena kemungkinan cara belajar mereka berbeda dengan apa yang kita inginkan. Coba kalian di rumah rajin membaca, pasien belum tentu. Jadi segala cara bentuk belajar itu tergantung dengan kebutuhan dan apa yang menjadi minat mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan justru malah akan terbentuk. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol pilihan. Di sini kita akan mencari tahu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Pada teori stimulus respon, di mana kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Jadi kita memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol atau pilihan itu sebaliknya, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita harus berusaha memahami mereka punya pendapat, mereka punya keinginan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Jadi selalunya bahwa hal-hal yang dilakukan siswa kita yang buruk itu pasti salah. Tapi pada teori kontrol pilihan ternyata membuktikan bahwa perilaku baik benar ataupun buruk, baik itu salah atau tidak, ternyata itu mereka memiliki tujuan. Kenapa mereka berbuat hal itu? Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol atau pilihan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang keempat, pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda itu sebetulnya tidak bisa mengontrol. Jadi mereka itu sejatinya punya kontrol diri masing-masing. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan. Yang terakhir pada stimulus respon itu ada model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol itu model berpikirnya harus hanya menang dan menang, tidak ada menang ataupun kalah. Di sini pada teori kontrol oleh Dr. Miriam Glaser itu ada peta pikiran yang menunjukkan bahwa sejatinya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian disebutkan juga bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, serta realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Nah, di situ nanti akan dibahas lebih lanjut tentang di 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol yang akan mengerucut pada segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kemudian dari situ nanti kita akan memahami makna disiplin itu sendiri. Nah, apa sebetulnya makna dari disiplin? Kita bisa sering, ayo kamu harus mengikuti peraturan, ibaratnya harus berangkat pagi tepat waktu. Itu bisa membuat kamu disiplin. Di sini diterangkan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini ternyata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ternyata telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, jadi sebuah paksaan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi akan dinilai patuh ketika orang itu disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau menyeluruh atau mengglobal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi berlaku untuk semuanya. Setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Seperti yang disebutkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuannya. Seperti yang dikatakan oleh Diane Golson 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sudah dirangkum di kurikulum Merdeka ini dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu sebelum kurikulum sebelumnya kita mengenal ada pendidikan penguatan karakter, sekarang diganti oleh bahasanya profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 kandungan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi semua saling keterkaitan. Kalau beriman toh tidak cukup, harus disertai dengan perilakunya yang baik. Kemudian mandiri, karena apa? Karena ternyata tantangan global yang ada pada saat itu menuntut anak, bahkan anak-anak kecil untuk sudah mempunyai sikap yang mandiri. Kemudian bernalar kritis, jadi peka terhadap perubahan yang ada di sekitar lingkungan. Yang ketiga, berkebinekaan global, karena kita tahu bahwa Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman tentunya, di mana anak didik kita kenalkan dengan kebinekaan yang sangat beraneka-ragam tersebut. Kemudian tentunya bergotong royong sebagai ciri khas dari masyarakat Indonesia sejak nenek moyang kita. Gotong royong itu sudah mendarah daging di dalam budaya bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif, karena tahu sendiri anak-anak kita ternyata sekarang dihadapkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, yang ternyata kita lihat banyak anak-anak sekarang sudah main TikTok, ternyata itu kreatif Bapak. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang memalukan, tidak. Ternyata itu bisa menimbulkan kreativitas mereka sendiri. Bahkan saya sendiri tidak tahu gimana cara bikin TikTok, malah saya kelas sama anak murid saya. Itu yang terkadang memang kita sebagai guru pun seharusnya tidak menutup diri atas hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal atau yang dari dalam luar ternyata dilakukan. Kenapa? Ke orang berperilaku hal yang tidak baik misalnya, atau kenapa orang kok patuh. Ternyata itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak taat pada peraturan? Hukum. Seperti yang sudah tertanam di dalam mindsetnya, bahwa kalau kita tidak mengikuti tata-tata guru maka akan dihukum. Kemudian yang kedua itu hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti yang kita lakukan. Misalkan kalau anak berbuat baik aja, kadang kita tidak sungkan-sungkan, wah ini ya di okai guru 1000 misalkan atau apa. Kadang itu tanpa itu adalah hal yang sebetulnya
tidak boleh kita lakukan. Dan motivasi internal itu yang sesuai dengan tujuan dari disiplin positif, yang artinya bahwa mereka itu melakukan suatu kebajikan itu mereka punya tujuan untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya itu merasa akan menjadi orang seperti apa nanti bila saya melakukan hal yang baik. Jadi berusaha untuk menghargai atau menempatkan diri sendiri. Jadi tanpa ada rasa wah aku tuh saya nanti besok harus berangkat tepat waktu supaya nggak dihukum, atau saya harus berangkat tepat waktu supaya nanti saya dipuji oleh guru. Seperti itu, tapi sudah merupakan suatu tanggung jawab yang timbul dari diri sendiri. Oke. Kemudian ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan seperti hukuman. Dalam arti meminta orang atau membujuk orang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dan di sini ada beberapa dampak penghargaan seperti yang diutarakan oleh Alfie-Kohn pada tahun 1993. Yang pertama, ternyata penghargaan itu bisa memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak selamanya penghargaan itu suatu hal yang positif ya. Terkadang jadi seperti wah saya ini nanti harus tetap juara satu lah biar dapat hadiah. Jadi mereka tujuannya bukan untuk menunjukkan siapa dia, tapi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian penghargaan itu sama dengan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan sebetulnya tidak efektif, bisa merusak hubungan, bahkan bisa memberikan rasa iri pada teman-teman yang lain. Banyak iya sih si A dapat hadiah terus dari guru misalkan. Itu ternyata bisa menimbulkan sifat hal yang tidak baik bagi hubungan sosialnya. Kemudian penghargaan itu kadang justru bisa menurunkan kualitas. Jadi mereka tidak serta-merta yang penting saya menang, tidak. Yang penting saya juara itu tidak. Jadi justru ia tidak ada keinginan untuk meningkatkan apa yang sebetulnya itu bisa mereka lakukan, tapi yang terbatas lah. Oke, saya juara satu, seperti itu. Kemudian penghargaan itu ternyata bisa mematikan kreativitas, serta penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Apakah makna dari sudah ya Mbak? Sudah. Makna dari kata disiplin. Sudah Mbak? Sudah. Oke. Bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi. Jadi tidak harus ditunjukkan sama teman-temannya yang lain. Terus kita seharusnya memberikan pengakuan kepada semua murid. Jadi jangan hanya monoton pada salah satu anak saja. Harusnya berganti supaya anak yang merasa dirinya kurang itu juga tetap ternyata bu guru ingat dengan saya ya. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau cara apresiasi kebajikan. Di sini ada kata pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu itu besar sekali. Itu ketika kita melihat anak murid kita menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan apresiasi dengan sebuah kata-kata yang positif. Kemudian ketika saat ada anak murid yang membantu teman-temannya di tugas kelompok, itu bisa kita katakan, oh saya menghargai kepedulian kamu terhadap teman-teman sekelas kamu. Jadi tidak harus, wah ini hebat, gini-gini. Karena apa? Ternyata banyak iya sih yang dipuji-puji hanya dia saja. Kemudian ketika pada saat
ada anak didik yang memungut sampah atau kertas yang berserakan di lantai, itu kita jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Wah, terima kasih, ternyata kamu bertanggung jawab atas kebersihan kelas kamu walaupun tidak kamu yang membuang. Jadi kita tumbuhkan bahwa ketika anak melihat sampah supaya mereka langsung, oh iya, ini hal yang tidak baik, ambil. Tidak, oh itu bukan saya bu guru, kan seperti biasanya, bukan saya yang buang bu guru. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya coba bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Suruh ini lapangan 2 kali lari. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Ada jawaban di belakang. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, ini salah. Disuruh untuk melepaskan sepatu, jadi disuruh nyengker karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, mari kita review jawabannya. Di situ ternyata yang pertama itu sebuah hukuman, disuruh menulis 100 kali karena terlambat, itu hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan karena terlambat hadir atau telat, juga hukuman. Diminta push up karena tidak menggunakan masker, itu sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu atau meletakkan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu sebuah hukuman. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK, itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi kira-kira perbedaannya apa antara hukuman dan konsekuensi? Bedanya apa? Kalau hukuman itu tidak berhubungan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau konsekuensi berhubungan. Contohnya, nah di sini. Nah, contohnya di sini ada mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat. Itu sebuah hukuman. Seharusnya bagaimana? Ketika anak telat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menegur saja. Nah, nanti di situ nanti akan kita bahas di yang namanya restitusi. Jadi kita akan mencari tahu dulu kenapa terlambat. Tidak harus semata kita harus semua kok mesti salah, kasih hukuman gitu. Kemudian konsekuensi, contoh itu adalah membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol. Jadi kan memang itu kesalahan dia. Jadi sebuah hal yang berhubungan dengan tindakan dia, itu konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu sering diartikan sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Sedangkan konsekuensi memang harus terjadi karena hal yang sudah dia lakukan. Kemudian hukuman itu biasanya membuat anak sakit
baik fisiknya, baik hatinya, perasaannya untuk jangka waktu yang lama akan diingat-ingat. Oh iya, dulu saya waktu SD dihukum Novi misalnya, disuruh ini suruh itu bisa memberikan apa ya, membekas dalam hatinya. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Oh iya, memang saya salah dan saya bersihkan. Kemudian hukuman, biasanya anak itu nanti jadi akan membenci kedisiplinan. Kenapa sih itu mangkat esok? Sedangkan konsekuensi itu anak itu bisa menghargai arti disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu berupa rangsangan, stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Oh iya, berarti saya selama ini nggak baik ya, jadi anak yang nakal ya, seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Oh iya, tadi saya nyenggol temannya, jadi apa yang saya lakukan? Jadi mereka akan sadar. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti tadi ketika anak telat sekolah, telat berangkat, jadi kita harus menanyakan sebetulnya apa yang membuat kalian itu terlambat. Kita harus korek dulu. Jadi tidak semata kamu ini tidak mau peraturan harus dihukum, seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu ternyata bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu sebuah tawaran atau paksa, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan pada materi berikutnya tentang keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Ade Prima Yulianis. Kepada Ibu Ade Prima, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya pada Bu Nurdi. Terima kasih juga untuk ibu-ibu sekalian dan Bapak Guru yang mewakili. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba. Oke, tidak mana tentunya ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Alasannya apa? Oke,
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, kenapa? Iya, tentunya harus bisa mendapatkan materi lebih awal, waktunya juga lebih awal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada budaya positif, yang mana di antaranya yaitu peraturan kelas, kemudian ke keyakinan kelas, terus ke lingkungan positif, yang mana nanti akan ke budaya positif ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y di sini langsung saja ya Bu. Oke. Pada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelasnya apa? Kira-kira biar mereka itu bisa melakukan pengembalian buku tersebut. Keyakinan kelasnya apa? Oke, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa, Ibu Bapak? Tertibat. Oke, bisa. Terus, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, bisa. Nanti di sini kita akan kupas setelahnya ada jawabannya ya Bu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Iya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa Bu? Pak? Terus bergantian atau menunggu giliran. Tentunya untuk apa? Keyakinan kelasnya. Di antaranya iya, kedisiplinan bisa, terus menghormati orang lain. Iya. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa Bu? Pak? Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bahas selanjutnya di sini ada di antaranya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu pada keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa Bu? Di situ ada. Oke, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Iya, berkomitmen tentunya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya untuk keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa Bu? Kesehatan. Untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya Menghormati orang lain. Sabar. menghormati orang lain, bersabar. Terus kemudian gunakan masker. Di sini tentunya untuk apa Bu? Keyakinan kelasnya? Kesehatan. Keselamatan. Untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya? Keselamatan. Keamanan. Keselamatan dan keamanan. Materi berikutnya adalah pembelajaran TAP, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan atau fun, yang kelima adalah kekuasaan atau power. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, manajer, teman, monitor atau pemantau. 5 posisi kontrolnya diantaranya yaitu
5 posisi kontrolnya diantaranya itu pendukung. Contoh kalimatnya ya Bu ya, patuhi aturan saya atau awasi. Oke, mengawas-awasi. Kamu selalu saja salah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah dengan kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu berarti membuat mereka itu selalu merasa bersalah, tidak ada benarnya. Kemudian sebagai teman, saat berbicara enak aja adem dengernya. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi anak kan dengernya adem. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kan adem ya kalau ngomongnya seperti itu. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, peraturannya apa? Kemudian kalimat berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Dan kalimat saat sebagai manajer yaitu apa yang kita yakini. Di sini kembali ke keyakinan kelas yang kita bahas tadi. Kemudian kalimat berikutnya, apakah kamu meyakininya? Kemudian kalimat berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan yang berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Pertanyaannya seperti itu. Yang terakhir, kira-kira pertanyaannya sebagai manajer itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Demikian pertanyaan yang dimana di situ ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, ataupun sebagai manajer. Eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas ya Bu. Di sini ada tahap 1 di segitiga restitusi, di antaranya yaitu menstabilkan identitas. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Di antaranya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini atau seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan di mana validasi tindakan yang salah ini pada tahap kedua, di antaranya yaitu kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada-nada yang menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Di antaranya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah validasinya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kalimatnya lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh dari pertanyaan keyakinannya yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, intervensi 30 detik di sini. Pertanyaan ini, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Di antaranya yaitu, pertanyaannya pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan?
Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Atau bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Ini pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang pemantau atau manajer, ya adem dengernya. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang pemantau atau manajer yang diterapkan di sekitar institusi. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi yang bisa kami haturkan dalam rangka acara pengimbasan budaya positif. Dan semoga apa yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini nanti bisa bermanfaat tentunya dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Karena memang tidak instan ya Bapak Ibu, semuanya harus bertahap. Karena pada dasarnya budaya positif itu sangat penting untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membentuk karakter seperti keinginan mereka sendiri. Di sini guru juga seharusnya seyogianya bisa menempatkan diri sebagai manajer. Tadi sudah dibahas ya, 5 posisi kontrol guru itu ternyata yang paling sempurna, tapi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Jadi jangan hanya kita bisa hanya menghukum siswa kita, jangan hanya membuat siswa kita hanya merasa bersalah, kemudian jangan tidak selalu menjadi teman. Nanti terkadang kan anak bisa mengurangi rasa hormatnya, rasa canggung-nya pada Bapak Guru. Kemudian sebagai monitor atau pemantau itu juga jangan cuma sekedar mengawasi saja, tapi kita harus berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya sudah mulai lelah ya, karena sudah siang juga, ini waktunya sudah makan siang. Ada baiknya kalau kita langsung saja tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri acara pengimbasan budaya positif pada siang hari ini. Apabila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan atau tentunya yang memang jauh dari kata sempurna, kami mohon maaf yang besar-besarnya, karena sejatinya kami juga masih belajar dan kami ingin bergerak untuk belajar bareng-bareng Bapak Ibu hebat semuanya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.